Demokrasi. Selamat datang di podcast Candi, Bincang Pemilu dan Demokrasi. Bawaslu Kabupaten Magelang edisi Saka Adiasta Pemilu dengan tema Saka Adiasta Peduli Demokrasi. Suara generasi masa depan negeri. Bersama saya, Yara Sita, mari kita mengobrol santai, seru, dan pastinya menambah wawasan nih tentang kepemiluan dan demokrasi. Hari ini sudah hadir 3 narasumber yang sangat keren-keren banget nih. Langsung saja kita sebutin saja dari panggilan. Yang pertama SMA Negeri 1 Kota Mungkit dan juga SMA Negeri 1 Kelurahan. Oke, kata pepatah yang sering banget kita dengar apa itu kira-kira? Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Mulai dari kakak yang paling ujung nih, yang cewek. Boleh kenalan kak? Perkenalkan nama, asal panggilan dan juga kesibukan kakaknya saat ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Indriani Sofyan, biasa dipanggil Cantika. Asal Pangkalan Sangka dari Sangka Adiasta Pemilu dari SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Dan tadi apa? Rutinitas ya? Iya. Ya, rutinitas saya sehari-hari karena saat ini saya pelajar ya. Jadi kegiatan aku sehari-hari ini tuh belajar, tentunya belajar. Kemudian karena aku juga anak organisasi, jadi di sekolah aku juga ikut organisasi kayak Dewan Ambalan, kemudian ada satuan karya juga di pemilu, kemudian OSIS dan lain sebagainya itu. Kalau hari ini kan libur, jadi ya lagi menganggur ya. Oke, menganggur nih dari kesibukannya saat ini dari berbagai macam yang tadi disebutin Kak Cantika ini. Kira-kira apa sih 3 kata yang menggambarkan diri kakak sendiri nih? Aku humoris, lucu, ketawa. Waduh, humoris, lucu, ketawa nih. Suka banget sama 3 kata itu. Dari kakaknya yang paling cewek ini, selanjutnya kita bakal lanjut ke Kak Riki nih. Kira-kira nama kakak, asal panggilan kakak dan juga kesibukan saat ini apa nih? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Haidar Satria. Kalian bisa manggil aku Riki aja. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Tadi kebiasaan sehari-hari ya. Kan sekarang lagi libur nih. Nah, aku di rumah itu cuman ya bantu orang tua di rumah, habis itu nongkrong, habis itu main sama temen ya, aktivitas liburan aja gitu. Oke, nongkrong bantuin orang tua nih. Nah, dari kesibukan kakaknya tadi 3 kata yang menggambarkan diri kakak sendiri apa nih? Lucu. Oh my god, lucu nih. Lucu banget. Ganteng. Cowok. Oh, cowok ganteng lucu nih. Waduh, tinggi banget. Gensi banget nih. Oke, selanjutnya nih, next kita ke kakak sebelah sini nih. Kira-kira nama kakak siapa nih? Dan dari asal pangkalan mana dan kesibukannya saat ini apa nih? Halo teman-teman, kenalkan nama saya Septian Sikiraihan. Kalian bisa panggil saya Raihan. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 1 Kelurahan. Nah, kira-kira kesibukannya kakak saat ini nih atau pas liburan gitu? Kesibukan saya saat liburan ini mungkin cuma main sama nongkrong saja. Oh, main sama nongkrong. Wah, kebiasaan Gensi banget nih. Oke, dari itu 3 kata nih yang menggambarkan diri kakak sendiri nih. Cowok, pemalu, sama kurang pede. Oh, cowok pemalu kurang pede banget. Kebalikan hari ini ya nih. Waduh, ganteng pede banget nih. Yang ini malu banget kebalikan iya. Oke. Aku juga mau ngucapin selamat nih sama kakak-kakak yang baru aja dilantik jadi Saka Adiasta nih. Selamat buat para kakak-kakak yang sudah dilantik. Oke, kita Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang singkat aja. Gimana sih kak pendapat kakak-kakak setelah mengikuti pelatihan Saka Adiasta dan pendidikan pengawasan partisipatif pada 9 Juni 2026 lalu yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, dan bagaimana pengalaman yang paling berkesan nih? Mungkin dari Kak Riki dulu nih pendapat dan juga kesannya nih. Oke, kalau dari aku sih pas kemarin di gedung tuh kan, Iya. itu paling berkesan tuh momennya ketika materinya Kak Chandra. Kan itu kita disuruh berkelompok kan sama teman-teman dari Iya. pangkalan lain. Dan dari situ kita bisa dapat relasi baru atau sama teman-teman baru. Oh gitu, relasi baru dan teman-teman baru
nih. Oke. Selanjutnya nih jawaban dari Kak Raihan. Gimana sih pendapat Kakak setelah mengikuti pelatihan Sekadiasta dari tanggal 9 Juni 2026 lalu? Dan pengalaman apa nih yang paling berkesan banget nih bagi Kakak nih? Mendapatkan banyak teman, pengalaman dan Dapat materi ya. Iya, oke. Dapat ilmu juga. Mungkin grogi nih jawabnya, jadi tuh nggak kepikiran gitu kan? Aku ya. Iya, grogi. Oke, dari jawaban Kak Riki dan Kak Rehan, next kita pengen tahu nih jawaban dari Kak Cantika yang paling lucu ini katanya. Oke, kalau dari aku ya, aku ikut kegiatan P2P atau pengawas partisipatif di Saka Adiasa Pemilu Kabupaten Magelang ini. Pesannya itu sangat menyenangkan, seru, dan alhamdulillahnya aku bisa kenal dari teman-teman dari berbagai pangkalan ya, yang kemarin banyak banget itu. Kemudian juga yang disampaikan Niki itu benar. Jadi ketika materi dari Kak Chandra itu sangat berkesan karena di situ kita disuruh berkelompok, kemudian menyelesaikan sengketa gitu ya. Jadi di situ kita bisa berpikir kritis sebagai pemuda-pemuda generasi muda dari Saka Adiasta ini untuk bisa lebih paham terkait dengan penyelesaian masalah juga. Untuk pesannya semoga kegiatan P2P bisa setiap tahunnya bisa selalu ada, karena itu juga mengedukasi kepada pemuda-pemuda atau generasi muda di Kabupaten Magelang ini. Oke, jawaban dari Kak Riki, Kak Rehan dan juga Kak Cantika ini sangat mengesankan banget nih buat Saka Adiasta ini. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut nih untuk ke pertanyaan umumnya nih. Menurut Kakak sebagai pelajar, banyak nggak sih anak muda yang menganggap politik itu membesarkan, dan kenapa ada anggapan seperti itu bisa muncul? Mungkin dari Kak Rehan dulu. anggapan tersebut bisa muncul mungkin karena politik banyak menyebarkan berita yang hoax. Iya, dia kan politik itu Iya, luas biasa. iya banyak banget. Itu pasti kalau dari tren politik kayak suatu adegan dewasa ya. Apalagi Gen Z nih, Iya, nggak makan salah, tapi udah. kayak bener-bener. Jadi politik sih kayak kok serius banget sih, yang nggak suka kita yang serius. Apalagi kayak bapak-bapak itu banget gitu kan. Bapak-bapak yang bener. Kayak males mikir, apalagi Gen Z tuh males banget kalau disuruh mikir Iya, gitu. itu ganti kan apa ya, pola perkembangannya itu Iya. masih perlu Tingkatkan ditingkatkan lagi lagi. supaya bisa kayak paham politik gitu Pak. Politik itu nggak cuma membosankan loh. Sebenarnya ada sisi lain dari politik yang wah yang perlu banget kita tahu gitu kan. Memang masih banyak manfaat juga kan dari hal tersebut. Mungkin dari Kak Riki ada tambahan? Kalau menurut aku sendiri tuh, kalau anak muda sekarang tuh kalau ke politiknya sendiri, tuh mereka beranggapan kalau politik tuh jauh dari kehidupan mereka. Jadi nggak ngaruh banget sama kehidupan mereka. Bener banget. Oh gitu. Emang Iya. sekarang tuh fasilitasnya Gen Z, remaja gitu tuh emang harus diasah nih otaknya ini. Dan mereka tuh jelas gimana sih apa itu politik, gimana sih politik. Karena kan pasti mereka tuh cuma taunya main-main yang Nongkrong lah. seru aja gitu kan. Pasti kayak "Ih, politik membosankan banget sih. Apa sih itu? Itu pasti Terus sebenarnya kayak gitu. banyak loh politik yang perlu mereka tahu, nggak ada emang sisi lain dari politik yang wah perlu banget nih kita pelajari gitu loh. Iya benar banget. Nah, kalau kita belajar demokrasi nih di sekolah seperti Demos dan Kratos, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang dapat menggunakan hak pilih adalah WNI yang sudah berusia 17 tahun. Nah, menurut kakak-kakak, kalau siswa SMA belum punya hak pilih, apakah tetap bisa berperan dalam demokrasi? Dan bagaimana sih menurut kalian buat peran tersebut? Mungkin dari Kak Cantika? Oke, jadi di sini ya memang ya kalau sekarang tuh kan SMA tuh belum tentu udah umur 17 tahun, pasti ada yang masih 16 atau di bawahnya lagi. Nah, tapi biasanya kan kalau misal SMA itu baru aja 17 tahun atau biasa disebut dengan pemilih pemula ya kalau di pemilu ini. Jadi kan kalau misal di usia-usia SMA kita, pasti kita berpikir bahwa demokrasi itu hanya tentang mencoblos dan memilih pemimpin negara gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya selain hal itu, kalau misal kita masih belum punya hak pilih, kita bisa loh melakukan kegiatan demokrasi lainnya seperti mengikuti kampanye di media sosial terkait dengan
pemilu yang demokrasi gimana sih gitu. Terus bisa diskusi, bisa musyawarah, itu juga termasuk demokrasi di sekitar kita loh Kak. Mungkin juga kita waktu jadi Gen Z ataupun masih jadi anak kecil atau penyelu juga bisa tanya nih sama ibu, bapak, atau tetangga mengenai demokrasi. Besok tuh kalau udah besar gimana ya milihnya? Iya, itu juga Gimana salah satu gitu. belajar ya. Iya, juga. belajar. Jadi kita nggak ada salahnya meskipun belum 17 tahun, Iya. kita belum punya hak pilih. Ya kita setidaknya udah tahu lah apa Iya. yang bisa kita akan dapatkan ketika sudah dapat hak pilih. Iya, betul banget. Menurut Kak Riki gimana nih? Kalau kan siswa SMA ya, Iya. kan ya tadi kata Kak Cantika sendiri, mayoritas kan belum 17 tahun. Benar-benar. Yang 17 tahun ke atas juga itu dikit banget hitungannya. Ya jadi mungkin kalau yang belum 17 itu bisa memulai dari demokrasi kecil, Iya. seperti dengan tidak menyebarkan hoax, suka bermusyawarah, Iya. dan tidak membenarkan yang salah. Oke, bener banget nih ya. Bener banget, bener Itu banget. kok pemilu di sekolah kayak pemilu itu termasuk demokrasi ya sih Kak? Iya, itu termasuk. Contoh. Iya, contohnya dari hal yang terkecil nih, Iya, apa sebenarnya dari SMA. Dari kita tuh banyak contohnya tapi masih belum banyak yang mengamalkannya Iya. gitu kan. Iya, benar banget. Oke, jadi Kak Rihan gimana nih tentang hak pilih nih? Apalagi kemarin kakaknya ngikuti Pilketos nggak sih di SMA-nya Kak sendiri? Ikut. Gimana sih keadaannya, gimana perasaannya dan cara milihnya tuh gimana coba? Terus tuh yang unik tuh dia tuh belajar tentang pemilihan ya. Iya. Jadi itu tuh kayak kita belajar pemilu kecil-kecilan. Jadi Apalagi sebelum pemilu kan ada kampanye nih, bener. banyak banget kayak gitu. Jadi satu kedua gitu kan. Iya, bagus banget. Rehannya lu seneng gak kalau misal milih pasangan itu, kamu pilih berdasarkan apa? Cantik, ganteng. Dari Berdasarkan visi misi mungkin. oh, misi. Mungkin yang kayak bisa nih jadi sebagai pemimpin Iya. dari sekolah gitu ya. Bisa nih ningkatin kayak kegiatan-kegiatan yang lebih asik, seru gitu kan. Bener-bener. Oke, next aja nih dari pertanyaannya. Menurut kakak seberapa penting sih literasi digital dalam menghadapi informasi politik di media sosial, dan bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan hoax saat masa pemilu, karena masih banyak sekali nih orang-orang masyarakat itu tuh masih banyak terpicu oleh berita hoax gitu. Iya, mungkin kalau misal hoax tuh nanti ciri-cirinya berita hoax. Iya. Kakaknya suka langsung nyari informasi atau langsung ada berita nih, Langsung wah share nah, sama temennya gitu loh. gimana? Mungkin sering kali langsung nge-share ke teman-temannya tanpa mencari apa itu Informasi. Informasi tergital. Oh gitu. Jadi termasuknya belum bisa ya bercakap ya. Iya, belum bisa mengontrol, belum bisa merefresh gitu. Jadi kalau di berita hoax tuh pasti salah satunya itu tuh beritanya banyak berita yang menarik untuk Iya. masyarakat. Itu biasanya isu-isunya menarik untuk masyarakat. Kemudian itu kalau misalnya kalian cek faktanya di beberapa laman seperti Mavindo, itu biasanya nggak ada beritanya. Jadi di situ tuh terbukti bahwa berita yang beredar itu nanti itu tuh topiknya adalah berita hoax gitu. Apalagi banyak di media sosial tuh emang banyak banget berita hoax yang misalnya di FYP nih lagi scroll enak-enak nih Kak, tiba-tiba ada berita yang wah menarik banget nih, bagus banget nih, wah aku harus nge-share nih sama teman-teman Iya. biar pada tahu, tanpa mereka tahu nih kebenarannya itu gimana Ya, itu juga sama banget ya. Seperti kayak misal tanggapan Anda terkait dengan MBT dihapus. Waduh. Benar atau hoax? apa lagunya Mas Bahlil itu? MBT, aduh, itu dia. Gimana nih Kak Rika, ada tambahan mengenai itu? Ya kalau buat kita kan kan kaum gengsi. Iya. Ya, betul-betul. Ya mungkin kita harus bisa lebih memilih informasi karena sekarang tuh apa-apa cepet kesebarnya. Iya. Iya, benar-benar banget. Terutama kalian harus ngingetin buat gen-gen milenial. Waduh, milenial. Ya, Milenial, milenial. Ibu-ibu yang baru belajar pakai teknologi digital ya. Kayak ibu aku coba. langsung share informasi. Iya. Apalagi di Facebook itu tuh kayak makan hoax misalnya beli ini gratis ini ataupun promo, Iya. apalagi kayak Foto-foto bener banget. Kayak aja. Waduh. Bapak ibu biasanya ibu-ibu ya. Ini loh. Iya. Iya. Padahal kan ini AI. kok bisa sih gini, gimana itu gitu. Iya, bener banget. Itu yang
benar-benar perlu kita pelajari bahwa di sini tuh di zaman digital kita perlu banget literasi ya. Seperti misal kita dapat berita nih, kita cek dulu faktanya di laman-laman yang tersedia seperti Mavindo, Kompas.com dan lain sebagainya gitu. Iya, benar Terus banget. selain itu juga saring before sharing. Nah, bahasa Waduh, kerennya waduh. ya. Bahasa Gen Z. Iya, Gen Z banget. Saring before sharing itu kayak ya kita harus tahu berita itu tuh hoax atau fakta gitu. Jadi kalau misal kita share, kalau misal hoax kita juga apa ya? Kita kayak mengancam negara kita sendiri gitu loh dengan membagikan berita-berita yang nggak benar Ya, yang benar. merugikan banyak masyarakat juga. Kan mereka terus jadi percaya terhadap berita yang kurang faktanya. Nah, jadi ini tuh sangat penting banget buat literasi digital, nggak cuma buat Gen Z, Gen milenial, kolonial, atau Gen alpha pun boleh. Itu biar mereka tuh juga nggak kemakan doang, biar Indonesia tuh jadi Indonesia emas. Kan kita di 2045 ya. Iya, katanya Indonesia. Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas. Iya. Oke, jadi next aja nih. Setelah mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, apa sih pengawasan partisipatif yang sering disampaikan oleh Bawaslu dan bagaimana pelajar SMA dapat ikut mendukung pengawasan partisipatif? Gimana nih Kak Riki? Ya sebelumnya kan ini pengawas partisipatif. Iya. Itu tuh menyangkut pada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam menjaga demokrasi atau partisipasi dalam hal pemilu. Oke. Jadi yang bekerja bukan cuman yang nggak harus Bawaslu, nggak harus pemerintah, tapi masyarakat juga harus bekerja agar demokrasinya itu jalan baik. Iya. Iya benar-benar banget. Biar kita tuh juga belajar gitu gimana demokrasi gitu. Jadi kan pengawas partisipatif itu kayak keterlibatan masyarakat ya. Kayak kita juga termasuk pelajar ya. Pelajar juga wajib banget ikut dalam pengawasan partisipatif. Kenapa? Karena kita kan sebagai generasi muda ya, kita juga wajib mengikuti keterlibatan kita dalam pengawasan pemilu supaya proses-proses pemilu itu juga bisa berjalan dengan jujur, adil dan berintegritas. Ini bagus banget. Nih kalau misalnya ada teman-teman yang misal ada yang berkata satu suara saya tidak akan berpengaruh, kira-kira apa yang akan kakak sampaikan dan mengapa pemilih pemula menjadi kelompok yang sangat penting di dalam pemilu? Kalau ada temennya bilang kayak gitu, wah kalau misal aku nggak nyoblos kan nggak pengaruh. Waduh, ini gimana ini? Betul banget sih. Banyak orang yang ini dari Kak Riki jawabannya. Ya kalau ada orang bilang kayak gitu ya, kan itu jelas-jelas salah ya. Iya. Benar. Ya mungkin saya akan bilang, kalau kamu bilang satu suara kamu itu nggak penting, kalau satu suara itu banyak orang yang bilang gitu, itu maka maaf. Tadi kan ini Baru perdana ini. Iya. aku ya. Kayak singkat mas saya. Ya masa kalau satu orang bilang nggak penting, nanti orang lain juga bakal ikut-ikutan bilang gitu. Benar banget. Jadi kalau menurut aku juga sama kayak Kak Riki ya, suara satu orang tuh penting banget karena satu orang itu juga termasuk penyumbang loh. Dia juga memberikan suaranya loh. Dia juga berhak memilih mana pemerintah yang demokratis yang berdaulat tuh berhak banget. Jadi kalau misal kamu nggak milih, kamu sama aja kayak membiarkan negara sendiri itu apa ya? Kayak terjerumus ke negara-negara yang gagal demokrasi ya sih. Iya, Hancur perlahan. Bener. Apalagi kalau salah pilih gitu ya Iya, kan, jadi kita dampaknya. juga ya selain kalau misal ya temanku bilang kayak nggak usah nyoblos lah karena kan aku aja paling suara aku aja kan paling nggak penting gitu kan satu orang. Nah itu kan saat kamu bilang gitu temanmu ikut jadi banyak yang bilang juga. Iya. Maka nanti suara kamu itu nggak bisa masuk ke dalam pemerintahan. Jadi pemilihan pemimpin kamu yang kamu kan bakal dipimpin sama pemimpin itu perlu banget kamu pilih karena masa ya kamu memilih atau nggak memilih pemimpin yang kamu mau kayak demokratis gitu. Masa kamu membiarkan pemimpin kamu itu ya pemimpin yang seadanya seadanya ya Kak ya, yang apatis, yang ya pokoknya Iya. Apalagi kalau misal satu suara saya nggak pengaruh itu kayak misalnya nggak milih terus dia tertentu misalnya si A gitu kan.
Maksudnya ya nggak terima kayak apa sih kok dia yang kepilih padahal dia sendiri tuh nggak milih gitu. Iya. Kayak nggak adil gitu loh. Nggak milih malah ikut-ikutan ya enggak gitu. Iya benar. Ya kalau misal kita ya nggak pilih, kita juga wajib banget nih memilih pemimpin negara yang memang berpotensi itu yang mana. Kita juga harus pinter-pinter nih, harus berpikir kritis ya. Iya, benar Kita banget. juga harus pilah-pilah dong untuk pemilihan pemimpin negara ini. Jadi nggak waton milih ya kak. Ini harus ada persetujuan juga. Kita juga mau milih ya, kita pilih pemimpin yang demokratis, yang dia tuh berwibawa, yang memang pandai memimpin gitu. Jadi negara kita nggak menjadi negara yang hancur perlahan karena pemimpinnya yang Iya, memang benar. kurang bagus gitu ya, kurang bisa dalam negara. Oke, dari jawaban-jawaban yang panjang banget nih dari tadi nih kayaknya kita juga perlu jawaban singkat nih. Next aja nih dari jawaban yang harus singkat. Yang pertama, media sosial yang paling efektif untuk edukasi pemilu itu apa sih kak? TikTok. Sekarang kalau sekarang TikTok sama Instagram. Karena itu yang pasti dipakai sama semua orang. Ya apalagi buat scroll gitu ya, bagi-bagi. Kalau kalian apa? Sama? TikTok ya? Buat scroll atau buat nyari apa? Kalau ya bukan cari MBG ya? Mas baru Oke, selanjutnya nih 3 karakter yang harus dimiliki oleh pengawas partisipatif nih apa nih? Jujur sih. Terus Kritis. kritis gitu. Adil nggak sih? Oh iya benar, itu juga sih ya. Jadi kalau jadi pengawas tuh kita juga nggak boleh memihak nggak sih? Kan Iya, kita benar. pengawasnya kita memihak ke yang mau dipilih. Apalagi kalau ikut ada Aduh itu apa ya? Gitu yang perlu kita pilah maksudnya. Iya, kita nggak boleh ada namanya politik uang atau money politik, nggak boleh banget ya. Nggak adil itu Iya namanya. betul. Terus udah ngabisin uang, nggak keterima lagi. Nggak kepilih, Ya, nggak kepilih. Itu gimana ya? Oke, kira-kira satu kata yang menggambarkan pemilih pemuda Indonesia apa nih? Harapan. Oke, harapan. Pemilih muda Indonesia muda. Muda, kamu? Cerdas. Oh, cerdas. Jadi harus cerdas, harus punya harapan buat masa depannya kalau kita milih itu gimana gitu ya. Oke. Yang selanjutnya nih, harapan kakak untuk generasi muda Indonesia nih apa nih? Untuk generasi muda Indonesia, semoga bisa lebih sadar kepada demokrasi negara sendiri. Oke. Karena kalau nggak sadar, itu akan perlahan-lahan menghancurin dari dalam. Iya, benar banget ya. Kita juga sebagai generasi muda kita juga wajib berpikir kritis. Kita juga wajib pilih pemimpin yang cerdas juga, dan juga ikut serta menjaga demokrasi negara Indonesia yang berjalan ini. Oke, benar banget nih. Ada tambahan Kak Rayhan? Oh, Cukup. udah, oke cukup Kita ya. memang udah ya, emang intinya tuh menjaga demokrasi Iya, benar negara. Iya. Baik, terima kasih banyak kepada kakak-kakak narasumber kita nih di depan ini atas waktu, pemikiran, dan inspirasi yang telah dibagikan pada episode podcast kali ini nih. Semoga obrolan kita bisa menambah semangat sahabat-sahabat Bawaslu yang di luar Jawa Tengah, di dalam Jawa Tengah, untuk menjadi generasi muda yang kritis, cerdas, dan juga peduli terhadap demokrasi. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kontribusi kakak-kakak narasumber. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semoga selalu sehat serta sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Sampai jumpa di podcast Saka Adiasta Pemilu berikutnya. Sebelum saya tutup sebagai host, jangan lupa buat teman-teman kakak-kakak dan semuanya bisa follow Bawaslu ataupun media sosialnya di sini. Jangan lupa karena nanti kalian bisa tahu nih informasi-informasi mengenai Bawaslu biar teman-teman semua juga tahu mengenai politik, Bawaslu dan juga partisipatif yang lainnya. Oke, salam awas, Siogong Magito-gito, cegah awasi tindak.